Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita punya suatu pertanyaan besar nih buat Anda. Gimana caranya sebuah negara itu bisa jadi makmur? Kalau kita pikir-pikir, jawaban yang paling logis tuh kayaknya ya dimulai dari tanah, kan? Betul. Petani kerja keras, hasilnya surplus, terus kota-kota bisa tumbuh, perdagangan berkembang. Alurnya kan gitu, dari desa ke kota, alami. Tapi, sumber kita kali ini, buku klasiknya Adam Smith, The Wealth of Nations, itu justru menyajikan cerita yang, wah, benar-benar terbalik. Oh ya? Iya, khususnya waktu dia menganalisis sejarah Eropa. Tepatnya pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi. Ini ada di salah satu bab yang menurut saya paling menarik. Tunggu. Jadi kata Smith alurnya bukan dari desa ke kota. Ini kan kebalikan total dari semua yang kita pelajari di sekolah. Betul. Disitulah letak paradoksnya. Smith ngelihat ada yang aneh di Eropa pada masanya. Secara teori, kata dia, manusia itu paling suka investasi ke hal yang paling aman, paling kelihatan hasilnya, yaitu tanah. Masuk akal. Jadi, modal itu harusnya mengalir ke pertanian dulu, baru ke manufaktur, dan yang paling beresiko, perdagangan luar negeri. Tapi di Eropa yang terjadi malah sebaliknya. Perdagangan luar negeri dengan negara-negara jauh justru memicu tumbuhnya industri manufaktur di kota. Dari luar dulu justru ya? Iya. Lalu kedua kekuatan ini, perdagangan dan manufaktur, malah jadi motor penggerak yang memajukan pertanian di pedesaan. Sebuah proses yang dia sebut tidak alami dan mundur. Oke, ini menarik banget loh. Proses yang tidak alami dan mundur, tapi justru berhasil. Untuk ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke masa lalu ya. Harus. Kita harus lihat siapa yang berkuasa di pedesaan saat itu. Tepat. Kita harus lihat para tuan tanah feodal. Mereka ini bukan sekedar petani super kaya. Lebih dari itu. Lebih jauh. Mereka ini penguasa absolut, semacam pangeran-pangeran kecil di wilayahnya masing-masing. Kekuatan mereka itu nggak diukur dari tumpukan emas. Tapi dari? Dari berapa banyak orang yang bisa mereka beri makan dari tanah mereka. Oh, jadi semakin banyak pengikut yang bisa dihidupi, semakin besar kekuasaan mereka. Betul sekali. Surplus hasil panen mereka yang melimpah itu nggak dijual buat jadi uang. Itu dipakai untuk menghidupi ratusan bahkan ribuan pengikut, penyewa tanah, dan tentara pribadi. Wow. Smith melukiskan gambaran seorang kepala suku di pegunungan Skotlandia yang kekuasaannya itu terlihat dari perjamuan yang nggak pernah berhenti. Siapapun yang lewat, bahkan pengemis, diundang buat makan sepuasnya. Jadi itu semacam pamer kekuasaan ya? Betul. Keramahan barbar, begitu Smith menyebutnya. Itulah simbol kekuasaan mereka. Para penyewa tanah pun hidup dalam ketergantungan total, seringkali cuma bayar sewa yang ya simbolis lah. Jadi mereka ini raja-raja kecil di wilayahnya sendiri, dengan pasukan pribadi yang loyal karena ya perutnya dijamin. Terus apa yang bisa meruntuhkan sistem kekuasaan yang kayaknya kokoh banget ini? Jawabannya, anehnya, barang mewah. Barang mewah? Kok bisa? Ketika perdagangan luar negeri mulai masuk dan memperkenalkan perhiasan, kain sutra, perabotan impor yang indah, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah mereka lihat, para tuan tanah ini menemukan cara baru untuk menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Dan yang paling penting, mereka bisa menikmatinya sendirian. Maksudnya gimana dinikmati sendirian? Bayangin deh, seluruh pendapatan dari tanah yang tadinya dipakai untuk menghidupi, katakanlah, 500 orang. Iya. Sekarang bisa dibelikan satu set perhiasan berlian untuk istrinya, atau perabotan mewah untuk istananya. Smith menyebut dorongan ini dengan istilah yang sangat pedas. Keinginan paling kekanak-kanakan. Pedas juga ya? Iya. Mereka secara sukarela menukar kekuasaan nyata, yaitu kemampuan untuk memerintah dan menghidupi orang hanya demi pernak-pernik dan mainan mahal. Kata Smith, mereka menjual hak kesulungannya, bukan karena butuh, tapi cuma demi kesenangan sesaat. Tunggu, ini agak gila sih. Cuma karena mau beli perhiasan dan baju bagus, mereka rela melepas pasukan pribadinya. Segampang itu seluruh struktur kekuasaan bisa goyah. Kedengarannya memang sulit dipercaya, tapi dampaknya luar biasa besar dan terjadi secara bertahap. Untuk bisa beli semua barang mewah, kan mereka butuh uang tunai. Nah, langkah pertama, mereka nggak bisa lagi nanggung biaya hidup ratusan pengikutnya. Jadi dipecat semua? Dipecat, diusir dari tanah. Basis kekuatan mereka yang pertama langsung hilang. Oke, terus apa yang terjadi sama para petani penyewa tanahnya? Nah, ini langkah kedua yang mengubah segalanya.
para tuan tanah mulai menaikkan harga sewa tanah secara drastis untuk dapat lebih banyak uang tunai. Tapi ini memicu konsekuensi yang nggak mereka duga. Apa itu? Para penyewa, untuk bisa bayar sewa yang mahal, harus jadi petani yang jauh lebih efisien dan produktif. Mereka mulai kerja untuk diri mereka sendiri, bukan untuk tuan tanah. Secara perlahan, mereka jadi independen. Jadi tuan tanah dapat uang lebih banyak, tapi dia kehilangan kendali atas orang-orang yang hidup di tanahnya. Tepat. Dia kehilangan kekuasaannya. Dan Smith kasih contoh yang jujur agak menyedihkan tapi juga lucu. Tentang betapa sementaranya kekayaan materi ini kan. Oh ya, contohnya sangat gamblang. Dia cerita tentang sebuah istana megah milik keluarga Seymour yang beberapa waktu kemudian statusnya turun drastis jadi sebuah penginapan di pinggir jalan. Dari istana jadi penginapan ya? Iya. Atau yang lebih ironis lagi, ranjang pernikahan Ratu James I dari Inggris. Hadiah yang sangat mewah, pantas untuk seorang raja. Beberapa tahun kemudian, ditemukan jadi hiasan di sebuah kedai bir kumuh. Wow, jadi kekuasaan yang ditukar dengan barang-barang itu ternyata fana banget ya? Sangat fana. Oke, jadi para tuan tanah sibuk menghancurkan kekuasaannya sendiri secara perlahan karena gaya hidup mewah. Apa yang terjadi di sisi lain? Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Tentu saja para pedagang dan pengrajin di kota. Mereka yang menjual barang-barang mewah itu. Dan disinilah letak ironi terbesar dari seluruh cerita ini menurut Smith. Ironi gimana? Revolusi sosial yang fundamental ini, yang pada akhirnya menciptakan ketertiban, kebebasan, dan keamanan bagi semua orang, ternyata didorong oleh dua kelompok yang sama sekali nggak punya niat baik untuk publik. Maksudnya, dua kelompok yang mana tuh? Pertama, para tuan tanah. Motif mereka murni keinginan paling kekanak-kanakan, kesombongan dan pamer. Oke, egois. Kedua, para pedagang dan pengrajin. Motif mereka juga murni kepentingan pribadi. Smith menggambarkannya dengan prinsip dagang untuk mencari keuntungan dimanapun keuntungan itu bisa didapat. Mereka cuma mau untung. Jadi ini bukan karena ada pahlawan atau visioner yang punya rencana besar untuk mensejahterakan rakyat ya. Ini murni efek samping dari kesombongan di satu sisi dan keserakahan di sisi lain. Tepat sekali. Smith menulis dengan sangat jelas, tak satu pun dari mereka yang memiliki pengetahuan atau pandangan ke depan tentang revolusi besar yang secara bertahap dihasilkan oleh kebodohan yang satu dan industri yang lain. Jadi perubahan besar ini sebuah ketidaksengajaan. Betul. Dengan runtuhnya kekuasaan para tuan tanah, nggak ada lagi kekuatan individu yang bisa mengacaukan hukum dan ketertiban di pedesaan. Akhirnya, sebuah pemerintahan yang stabil dan teratur bisa terbentuk, baik di kota maupun di desa. Oke, prosesnya menarik, lahir dari sebuah kecelakaan sejarah, tapi kedengarannya berantakan dan nggak efisien. Apa ini satu-satunya jalan menuju kemakmuran, atau ada model lain yang lebih cepat? Nah, Smith sendiri mengakui kalau proses terbalik di Eropa ini adalah proses yang lambat, bertahap, dan tidak pasti. Dan dia punya pembanding yang sangat kontras pada masanya. Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara. Oh, oke. Di sana, kekayaan tumbuh dengan basis yang sepenuhnya alami, yaitu pertanian. Seberapa besar bedanya? Pasti ada datanya kan? Statistik yang dia kutip itu sangat mencengangkan, bahkan untuk ukuran sekarang. Dia memperkirakan, di sebagian besar wilayah Eropa butuh waktu sekitar 500 tahun bagi populasi untuk bisa berlipat ganda. 500 tahun? Lama sekali. Di beberapa koloni Amerika Utara, populasi berlipat ganda hanya dalam waktu 20 atau 25 tahun. Wow, 25 tahun dibanding 500 tahun. Itu perbedaan yang luar biasa. Apa kuncinya? Kenapa bisa secepat itu di Amerika? Akses terhadap tanah. Akses tanah ya? Di Eropa, struktur kepemilikan tanahnya masih sangat feodal. Ada hukum seperti primogenitur dan entails. Oke, coba kita bedah dikit istilahnya. Primogenitur itu kan hak waris yang cuma buat anak laki-laki tertua, gitu ya? Tepat. Terus kalau entails itu semacam kunci legal supaya tanahnya nggak bisa dijual atau dibagi-bagi, jadi harus tetap di satu keluarga. Betul kali, Anda nangkep banget poinnya. Nah, akibat dua hukum ini, hampir semua tanah di Eropa itu ya, terkonsentrasi di tangan segelintir keluarga bangsawan aja. Jadi langka dong tanah yang dijual. Langka banget. Makanya harganya jadi apa yang disebut Smith, harga monopoli. Sangat mahal. Bagi orang biasa yang punya modal kecil, beli tanah untuk diolah itu investasi yang sangat buruk. Lalu bagaimana dengan di Amerika Utara?
Kondisinya 180 derajat berbeda. Tanah yang belum diolah melimpah ruah dan harganya sangat murah. Ini menciptakan mesin pertumbuhan yang luar biasa. Seorang pemuda di Inggris dengan modal, katakanlah 2.000 pon, nggak akan pernah kepikiran beli tanah. Dia lebih baik jadi pedagang. Tapi di Amerika, modal yang sama sudah cukup untuk membeli perkebunan yang luas dan membangun fondasi kekayaan untuk generasi berikutnya. Dan ini menciptakan insentif yang berbeda juga kan? Tentu saja, Smith berpendapat bahwa inovator pertanian terbaik itu adalah pemilik tanah kecil. Orang yang menggarap tanahnya sendiri, yang kenal setiap jengkal lahannya, yang melihatnya dengan rasa sayang seorang pemilik. Pasti beda rasanya. Beda. Mereka punya dorongan paling kuat untuk membuat tanah itu seproduktif mungkin. Di Eropa, tanah dikuasai tuan tanah yang nggak peduli dan digarap oleh penyewa yang nggak punya insentif jangka panjang. Di Amerika, banyak petani adalah pemilik, dan itu mengubah segalanya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, analisis Smith ini benar-benar menjungkir balikan asumsi kita ya. Kemakmuran modern di Eropa ternyata bukan lahir dari sebuah rencana besar. Bukan sama sekali. Tapi dari kecelakaan sejarah yang didorong oleh sifat-sifat manusia yang paling dasar, kesombongan para bangsawan, dan hasrat mencari untung para pedagang. Kota dan perdagangannya yang membentuk desa, bukan sebaliknya. Sebuah proses yang benar-benar tidak terduga, namun pada akhirnya menghasilkan ketertiban dan kemajuan. Ini seperti sebuah contoh sempurna dari konsep invisible hand atau tangan tak terlihatnya Smith. Di mana tindakan individu yang egois? Secara kolektif, justru menghasilkan kebaikan bagi publik, meskipun itu sama sekali bukan niat mereka. Luar biasa, ini benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah ekonomi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika sebuah revolusi yang begitu fundamental bagi kebebasan dan kemakmuran publik bisa lahir dari motif-motif yang tampaknya begitu sepele dan tidak terencana, keinginan untuk punya perhiasan yang lebih bagus atau mendapatkan sedikit keuntungan ekstra, apa artinya ini bagi cara kita memandang strategi-strategi besar untuk masyarakat saat ini? Pertanyaan yang bagus. Mungkinkah perubahan terbesar dan paling berdampak seringkali datang dari dorongan-dorongan kecil yang tidak pernah kita perhitungkan dalam cetak biru atau rencana besar kita?